Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Bersama saya Anissa Zakia, inilah Tera News selengkapnya. Kita mulai dari Madiun, Jawa Timur. Akibat tergerus banjir, sebuah rumah warga yang berada di bibir sungai di Kabupaten Madiun, Jawa Timur ambrol. Nahas, seorang penghuni rumah yang tengah sholat maghrib di dalam kamar ikut terjatuh dan hanyut terseret arus sungai. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban. Hujan lebat lebih dari 3 jam di daerah Hulu Gunung Wilis mengakibatkan jumlah sungai di Kabupaten Madiun meluber. Akibatnya salah satu rumah warga milik Wahyu Diono, warga desa Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun yang berada di bibir sungai ambrol dan hanyut terbawa arus sungai. Nahas, korban yakni pemilik rumah, Wahyu Diono, 65 tahun yang berada di dalam kamarnya, ikut terjatuh ke sungai dan hilang terseret banjir. Dari keterangan anak korban, Zainal Arifin, sebelum kejadian dirinya bersama korban sedang berbuka puasa. Kemudian korban menjalankan sholat maghrib di dalam kamar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan saat dilihat kamar korban sudah hilang terbawa arus sungai bersama korban. Hingga saat ini sejumlah tim SAR gabungan tengah melakukan pencarian korban yang hilang diduga terseret arus sungai yang banjir. Jadi pas waktu buka puasa tadi, saya, ibu sama bapak itu buka bersama. Setelah itu bapak melanjutkan sholat. Pas sholat itu kejadian langsung ada suara gemuruh, tak lihat sudah kayaknya ada longsor. Bapaknya sudah ada bawa arus. Kalau anggota keluarga yang lain, Mas? Tidak ada. Masih makan gitu, Mas? Iya, saya sama ibu masih makan. Setelah itu apa yang dilakukan, Mas? Ya, tadi saya minta tolong sama warga, mesir yang di belakang sini aja. Tapi Bapak sendiri berarti sholat ya? Iya, sendiri. Harapannya seperti apa, Mas? Saat ini korban masih belum ditemukan, pihak BPBD langsung mengerahkan anggotanya untuk melakukan pencarian di hulu sungai menuju Sungai Bengawan Madiun. Prinsipnya ini kejadian musibah yang sangat memprihatinkan. Artinya kewaspadaan itu memang perlu sekali kita antisipasi. Namun kejadian ini memang di luar dugaan, artinya yang paling penting kita mendoakan aja. Nanti Bapak besok memulai kita untuk pencarian dan semoga segera bisa diketemukan dalam keadaan sehat. Dan yang paling penting saya berharap kepada keluarga, seluruh tetangga yang di sini, handi tolan yang di sini, ini kita mendoakan semoga nanti besok pencarian segera bisa ditemukan dan insya Allah bisa dalam keadaan sehat. Yang paling penting didoakan yang terbaik saja. Derasnya arus sungai membuat proses pencarian korban terkendala. BPBD juga telah berkoordinasi dengan tim SAR dari Basarnas guna membantu melakukan pencarian korban hingga saat ini. Selain menghanyutkan rumah bersama penghuninya, banjir membuat sungai tersebut juga merendam ratusan rumah yang tersebar di 3 kecamatan, di antaranya Desa Pinggiran, Kecamatan Kare, Desa Kempelan, Desa Kecamatan Madiun, dan Desa Belanduk, Kecamatan Gunung Madiun. Itu Mapolsek melaporkan dengan Tera TV. Kita ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Negeri Sidoarjo menjebloskan seorang oknum kepala desa dan anggota panitia tim 9 ke lapas kelas 2A Sidoarjo. Mereka dijebloskan ke tahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penjualan tanah khas desa yang merugikan negara lebih dari 3,1 miliar rupiah. Dua tersangka yang dijebloskan lapas kelas 2 Sidoarjo tersebut masing-masing kepala desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, Ali Nasikin, dan panitia tim 9, Samiun. Sehari sebelumnya penyidik Kejari Sidoarjo juga menjebloskan tersangka anggota tim 9 lainnya yang bernama Kastain. Mereka terjerat kasus korupsi yaitu menjual tanah khas desa yang merugikan negara lebih dari 3,1 miliar rupiah. Mereka secara bersama-sama mengaburkan status TKD seakan-akan tanah gogol di Dusun Kanggiri. Kasipitsus Kejari Sidoarjo John Franky Yanavia Ariandi menjelaskan alasan penahanan para tersangka karena kedua alat bukti sudah lengkap.
Selain itu dikhawatirkan para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. 3 tersangka dijerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada Desember 2024 lalu, warga desa Sidokerto juga berunjuk rasa terkait dugaan kasus korupsi tersebut dan menuntut Kepala Desa Ali Manasikin mundur dari jabatannya. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Penyidik telah menetapkan 3 tersangka. 3 tersangka, kemudian juga sudah melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka tersebut dalam dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, penjualan tanah aset desa milik pemerintah desa Sidokerto, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Jadi bahwa sebelumnya hari Selasa yang lalu tanggal 4 Maret itu kita sudah melakukan penahanan terhadap 1 orang tersangka, inisial KSN. Kemudian hari ini tadi sekitar jam 4 sore, mungkin rekan-rekan juga monitor, tadi kami melakukan penahanan terhadap 2 tersangka lainnya, yakni dengan inisial AN dan SMN. Selama bulan Ramadan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang diinisiasi oleh pemerintah tetap berjalan di berbagai daerah. Salah satunya seperti Tarakan, Kalimantan Utara. Program ini bertujuan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup meski sedang berpuasa. Program Makanan Bergizi Gratis atau MBG terus berjalan selama bulan Ramadan. Di Tarakan, Kalimantan Utara, warga antusias menyambut program ini. MBG diharapkan dapat menjaga kesehatan dan kebugaran masyarakat, terutama saat berpuasa. Pemerintah berkomitmen memastikan program ini terlaksana dengan baik, memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Babak 16 besar Liga Champions 2025 telah selesai digelar. 8 tim terbaik Eropa berhasil melaju ke perempat final. Real Madrid, PSG, dan Bayern Munich yang awalnya terseok-seok pada fase grup, kini berada di perempat final. Klub mana saja yang lolos dari babak 16 besar? Berikut informasi selengkapnya. Babak 16 besar Liga Champions 2025 telah usai, menghasilkan 8 tim yang melaju ke perempat final. Real Madrid berhasil lolos setelah mengalahkan Atletico Madrid melalui adu penalti. Atletico diunggulkan pada derby Madrid karena mencetak 1 gol pada putaran pertama, namun Los Blancos enggan hengkang pada kompetisi ini sehingga berakhir dengan agregat 2-2. Drama adu penalti harus terjadi untuk menentukan siapa yang lolos ke babak selanjutnya. Hasil dari adu tendangan penalti dimenangkan oleh Real Madrid dengan 4-2. Pertandingan juga diwarnai kontroversi tendangan Julian Alvarez di titik putih yang dianulir oleh wasit dikarenakan menyentuh bola 2 kali saat menendang. Paris Saint-Germain menunjukkan kekompakan tim dengan menyingkirkan kandidat juara Liverpool, juga melalui adu penalti setelah kedua tim saling mengalahkan 1-0 di masing-masing kandang. Liverpool yang menjuarai fase grup Liga Eropa serta Liga Domestik digadang-gadang akan menjuarai Liga Champions musim ini tersingkir oleh skuad asuhan Luis Enrique. Bayern Munich melaju mulus dengan kemenangan agregat 5-0 atas Bayer Leverkusen. Putaran pertama Bayern unggul 2 gol dan gandakan keunggulan pada leg kedua. Arsenal tampil impresif buku PSV 9-3 dengan skor agregat. Sementara itu Borussia Dortmund kalahkan Lille dengan skor tipis 3-2. Barcelona, Aston Villa dan Inter Milan juga melengkapi daftar tim yang akan berlaga pada perempat final Liga Eropa musim ini. Sesaat lagi kita akan melihat buka puasa antar agama yang diadakan di Gedung Kongres Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News.
Selama bulan suci Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintah di Amerika. Tak ketinggalan di Gedung Kongres Amerika Serikat. Gedung yang jadi simbol perwakilan rakyat di sini juga jadi tempat diskusi antar agama di ibu kota Amerika Serikat. Azan berkumandang di dalam speaker Nancy Pelosi Caucus Room, salah satu ruangan di kompleks Gedung Kongres AS, mengiringi acara buka puasa Kongresional Amerika Serikat. Acara yang digelar The Muslim World League pada hari ketiga Ramadan ini dihadiri sekitar 125 para pembuat kebijakan dan pemimpin keagamaan di sejumlah instansi pemerintahan di ibu kota Amerika Serikat. We all share the same place and we want to live peacefully with one another. We cannot do this alone as Muslims, and grassroots level cannot do it without a leadership, a moral leadership. Faith leaders, they have this responsibility to guide and educate the grassroots and to educate people and to guide them towards peace. Lewat Kepala Kantor Urusan Keyakinan Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyampaikan pentingnya hubungan antara umat beragama, tak hanya antara pemuka dan wakil rakyat. We are entering into a holy season for most of the world's religious communities. Muslims, Jews, and Christians will commemorate Passover, Easter, and Ramadan. Billions will be praying to God, and billions will be searching their own hearts. May it be for all of us, all the children of Abraham, a time of introspection, marked especially by billions of prayers for peace. Setelah berbuka puasa singkat, sejumlah hadirin melakukan salat maghrib berjamaah di ruangan yang sama. Selama bulan Ramadan, sejumlah instansi pemerintahan di AS seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan biasanya menggelar acara buka puasa bersama. Salah satu yang paling bergengsi dan politis adalah buka puasa di Gedung Putih bersama dengan Presiden AS. Bagi hadirin, ini adalah kesempatan untuk belajar tentang memahami iman lain dan berdiskusi dengan sehat. Natasha dan Afi adalah mahasiswa berketurunan Yahudi di Washington DC. Yeah. I mean, I think that in a world in which we are sort of pushed into one box of you have to be pro this and anti this, I think that it's really important to focus on humanity and focus on learning about your neighbors and learning about the people who you think are so different from you, because if I've learned anything from spending time with my Muslim and Arab friends and people who I've met here tonight is that we share way more in common than we think. This is a unique opportunity because we got to do this in DC, and we had the chance to come here because we're both students here, but not everybody has that opportunity, which is why getting to, first of all, bringing this nationwide, but also getting the opportunity to go to these places and speak to those people and go, across the world and talk to people that grew up in a different place than you, and see that they really share so many of the same value systems and so many of the same belief systems. Tampak hadir dalam iftar ini adalah anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa yang melihat adanya kesempatan untuk saling belajar terkait toleransi. Mereka membuat klub atau sebuah kelompok yang tentunya ingin menjaga perdamaian, yang ingin menjaga bagaimana Amerika tetap bisa menjadi bisa unite ya. Dan Indonesia sendiri kan kita punya diversity yang besar, tentunya kita harus jaga semuanya, dan alhamdulillah kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menjaga perbedaan itu. Sebelumnya pada awal Ramadan, Trump menyampaikan salam bagi warga Muslim AS dan berkomitmen untuk menegakkan kebebasan beragama di Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Seiring dengan berkembangnya umat muslim di Amerika, toko atau supermarket yang menyediakan produk-produk halal juga semakin banyak awal tahun ini. Di Falls Church, Virginia hadir Umma Market yang dimiliki oleh imigran asal Afghanistan. Yang membedakan Umma Market ini dengan supermarket halal lainnya adalah desain dan penataan produk di Umma Market yang nampak modern serta menyediakan makanan jadi yang siap disantap. Dibuka awal Januari tahun ini, Umma Market punya moto makanan lebih baik, hidup lebih baik. Supermarket berlabel halal ini didirikan oleh 3 bersaudara dari Afghanistan yang hijrah ke Amerika. So our main customers are the Muslim community as Umma, but since we have vegetables and fruits and beans and meat and
cook food, bakery, and we have a big kitchen where we cook fresh food. So that's why we are catering to everybody, bringing fresh food to the market so people have access to the fresh food. Banyak warga Muslim berbelanja ke sini untuk membeli produk untuk keperluan buka puasa. But I did buy something, I'm buying stuff for myself, but there's a few students that they are in Massachusetts. I send them, the first thing is dates and honey and cookies that they can have for iftar and all of that. I already shipped it to them. And I'm buying stuff, more cookies for them to send frequently for them, and I'm buying stuff for Ramadan and iftar. Sementara Laufna yang asal Maroko membeli daging halal. This is for Ramadan. Oh yeah. Yeah, because in Ramadan we make a lot of food. Not a lot of, but can you have many family? Can you make many food? I have 2 daughters. One have 5 years and one it's baby, and me and my husband. Ummah Market menjual beraneka produk halal dari berbagai negara, terutama Afghanistan, Turki, negara-negara Timur Tengah, dan juga dari Indonesia. You get $9.99 oil, Indomie. That's from Indonesia. So if you see that one's $19.99, it's very hard to get that price. Dan bagi yang tidak sempat memasak untuk berbuka, di sini juga tersedia makanan dimasak yang siap santap. As I said, we make everything fresh here every day. So food, and then if you see there, we have doner kebab, which is a lot of people call it shawarma, but in Turkish we have doner kebab, so we can make different types. This is mixed type of foods like Afghani and Turkish. Supermarket halal seperti ini sudah cukup banyak di Virginia Utara. Sebagai pemain baru, kata Jawad, Ummah Market masih berusaha menarik pelanggan datang ke sini. Sima Colkin sudah keempat kalinya berbelanja di sini. The price is wonderful. It's much cheaper. Cleanliness and friendliness. And also the ready food that they have here. It's amazing. Jawad sendiri mengaku persaingan memang cukup ketat. Namun ia percaya Ummah Market akan punya masa depan karena selain menghadirkan supermarket halal dengan sentuhan modern dan harga terjangkau, ia juga menerapkan moto bahwa pembeli adalah raja. My message to our customer is that we are working day and night, and hopefully to make things better for you. And we love our customers. To our competitors, we say we're here to work together, and we're here to do better for our customers. Dari Fort Church, Virginia, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Tarsi Risiman, VOA. Sobat Lentera, Jepa, pizza tradisional khas suku Mandar, kini diusulkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Makanan khas Sulawesi Barat ini memiliki sejarah panjang dan nilai budaya yang kuat. Pengakuan UNESCO diharapkan dapat melindungi warisan ini sekaligus memperkenalkannya lebih luas. Seperti apa keistimewaan Jepa? Berikut liputan selengkapnya. Jepa atau yang sering kita kenal sebagai pizza tradisional khas suku Mandar dari Sulawesi Barat kini diusulkan sebagai warisan budaya tak benda ke UNESCO. Pemerintah Sulawesi Barat bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 tengah mengupayakan pengakuan ini demi melestarikan warisan kuliner yang kaya budaya dan bernilai ekonomi tinggi. Jepa sendiri terbuat dari singkong dan kelapa parut, berbentuk pipi bundar dengan tekstur menyerupai roti serta aroma khas singkong bakar. Sejak dulu makanan ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Mandar dan sering disantap dengan ikan atau gula merah. Berawal dari keterbatasan pangan di masa lalu, Jepa berkembang menjadi simbol ketahanan dan kearifan lokal. Dengan pengakuan UNESCO, diharapkan kuliner tradisional ini semakin dikenal dan membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Barat. Dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi, sebanyak 10 ogo-ogo ditampilkan dalam Festival Ogo-ogo Singasana 2 tahun 2025. Acara yang diikuti oleh para generasi muda ini
berhasil menarik ribuan pengunjung untuk memadati kawasan Taman Bung Karno, Buleleng, Bali. Penasaran seperti apa kemeriahannya? Berikut liputan selengkapnya. Dan informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami, Lentera TV Media, dan website kami, lentera.tv. Saya Anissa Zakia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.